Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deokdevsa Putri NPM 1911000271 akan menjelaskan tentang penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam. Yang pertama, latar belakang realisme di Eropa. Latar belakang penjajahan bangsa Eropa terhadap negara-negara Islam. Realisme di Eropa atau awal kebangkitan bangsa Eropa. Pada awal kebangkitannya, Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat. Di hadapannya masih terdapat kekuatan-kekuatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Utsmani yang terbesar di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus lautan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai dinding yang membatasi gerak mereka. Mereka melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam, berusaha menaklukkan lautan dan menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi kegelapan. Mereka juga belajar ke negara-negara Islam untuk menimba ilmu pengetahuan. Orang-orang Eropa yang datang untuk belajar ke sana kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam dan mempelajari serta diam-diam mengembangkan untuk negaranya sendiri. Akhirnya terjadilah perputaran nasib yang maha hebat dalam sejarah seluruh umat Islam. Yang pertama, antara orang-orang Barat dengan umat Islam dunia. Perekonomian bangsa-bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah perdagangan baru terbuka baginya. Mereka memiliki 3 semboyan yang biasa disebut dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, atau kekayaan, penyebaran agama, dan mencari daerah penjajah. Yang kedua, sehingga dengan motivasi keterpurukan di masa lampau, mereka memiliki semangat dan ambisi untuk balas dendam serta merebut kekayaan dari tangan Islam kembali. Langkah awalnya yaitu dengan mengambang teknologi berupa revolusi industri yang selanjutnya diikuti kemajuan dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang transportasi. Dengan begitu, mereka dengan mudahnya dapat memasuki daerah-daerah Islam yang kaya akan hasil alamnya, sehingga mereka dapat memperoleh kekayaan yang tak terhingga untuk meningkatkan kesejahteraan negerinya. B. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. Penjajahan Barat atas dunia Islam India ketika berada pada masa kemajuan pemerintahan Kerajaan Mughal adalah negeri yang kaya dengan hasil pertanian. Hal itu mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan untuk berdagang ke sana. Di awal abad ke-17 Masehi, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India pada tahun 1611 Masehi. Inggris mendapatkan izin menambahkan modal dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda mendapatkan izin yang sama. Kongsi dagang Inggris-British East India Company atau BIC mulai berusaha menguasai wilayah India bagian timur ketika ia merasa cukup kuat. C. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani dan ekspansi barat ke timur. Kemajuan-kemajuan Eropa dan teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Sejak itulah kerajaan Utsmani berulang kali mendapatkan serangan-serangan besar dari barat. Sejak kekalahan itu, kerajaan Utsmani juga menyadarkan kemundurannya dan kemajuan barat. Çelebi Mehmet diutus ke Paris pada tahun 1720 Masehi dan diindustrikan untuk mengunjungi pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan, dan institusi-institusi lainnya. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibatnya kekuasaan kerajaan Turki Utsmani semakin ambruk. Partai Persatuan dan Kemajuan memberontak kepada Sultan dan dapat menghapuskan kekhalifahan Utsmani. Kemudian membentuk Turki modern pada tahun 1924 Masehi. Di pihak lain, satu demi satu daerah-daerah di Asia dan Afrika yang sebelumnya dikuasai Turki Utsmani melepaskan diri dari Konstantinopel. Ketika terjadi Perang Dunia II pada tahun 1915 Masehi, Turki Utsmani berada di pihak yang kalah. Sampai tahun 1919 Masehi, Turki diserbu tentara sekutu.
Sejak itu, kebesaran Turki Utsmani benar-benar tenggelam, bahkan tidak lama kemudian kekhalifahannya dihapuskan. D. Kebangkitan nasionalisme di dunia Islam. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang didengar dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung. Yang pertama seperti gerakan Wahhabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia. Syah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Sedangkan yang kedua tercermin dalam pengiriman pelajar muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya barat ke bangsa lainnya. Cita-cita mendirikan satu negara Arab menghadapi tantangan yang sangat besar. Mereka harus melalui dua tahap. Pertama, kemerdekaan wilayah masing-masing dari kekuasaan penjajah. Kedua, berusaha mendirikan kesatuan Arab pada tanggal 12 Maret 1945. Mereka berhasil mendirikan Liga Arab, tetapi belum berhasil cita-citanya. Berdirinya negara Arab sudah tercapai, apalagi ketika itu kekuasaan Barat masih bercongkol di sana. Di India, gagasan pan-Islamisme yang dikenal dengan khilafat juga mendapatkan pengikutnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.